Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Aditya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang networking model. Di sini ada 4 materi, yaitu konsep, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan OC layers model. Oke, yang pertama di sini ada konsep, yaitu jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Models yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OC model. Nah, lanjut ke konsep 2. Before Open Networking Model exists, each vendor created their own networking model. On 1974, IBM created System Architecture Network. Other vendors also create their own networking model. After Open Networking Model exists, each vendor uses same networking model, then can communicate each other. Nah, sekarang ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada 4 layer, yaitu network access, internet, transport, dan application. Di sini ada yang 5 layer, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Oke, selanjutnya ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari aplikasi layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Oke, selanjutnya ada TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, transfer data. Untuk Transport Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh Transport Layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Oke, selanjutnya ada TCP/IP Network Layer. Untuk network layer, hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. 1. Addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer, yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Selanjutnya ada
TCP/IP, Data Link Layer, and Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Physical Layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Oke, selanjutnya ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Oke, selanjutnya ada OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Dan yang terakhir ada OSI Model Layer. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI, yaitu 1. Application Layer, 2. Presentation Layer, 3. Session Layer, 4. Transport Layer, 5. Network Layer, 6. Data Link Layer, dan 7. Physical Layer. Lower Layer berkaitan dengan User Interface, Data Formatting, dan Communication Session 1-4. Upper Layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.